Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas bait-bait syair yang menjelaskan tentang sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Ashrafil Bariyah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada halaman ke-33 dan saya sebenarnya kemarin pertemuan sebelumnya sudah janji mau memberikan kitab untuk akhwat ini, karena yang kemarin ikhwan sudah dapat. Tidak apa-apa, nanti insyaallah ada rezeki lagi kita kasih lagi untuk ikhwan. Yang di akhwat kira-kira ada berapa yang belum punya kitabnya? Berapa? Banyak? Hah? Banyak? 6. Minta tolong diberikan. Ini ada 5, silakan dibagi 4. Berarti 1 buat antum. Ya. Iya, langsung saja berikan. Baik. Jadi buku saku ini adalah terjemah dari matan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, nazam ringkasan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 100 bait. Meskipun di tengah
pembahasan banyak kita tambahi beberapa referensi, namun kita upayakan tidak terlalu panjang ya, demi tujuan utama kajian kita, yaitu ringkasan sirah nabawiyah. Nah, langsung saja kita lanjutkan sampai pada halaman ke-33, yaitu bait yang ke-34. Bait yang ke-34. Qala Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, thumma ala saudata amda aqdahu fi Ramadan thumma kana ba'dahu. Aqdu, langsung bait ke-35, aqdu banati siddiqi fi syawwali wa ba'da khamsina wa amin tali usriya bihi salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidat. Jadi kita baru saja membaca bait ke-34 sampai 36. Bait ke-34 yang artinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akad nikah dengan Saudah pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu Nabi melakukan akad nikah dengan putri Abu Bakar As-Siddiq pada bulan Syawal. Titik. Ya, titik itu ya, enggak nyambung. Dan pada usia 51 tahun, nyambung ke bait berikutnya, Nabi diisrakan dan diwajibkan salat 5 waktu yang pahalanya setara 50 kali salat, sebagaimana telah dihafal hadisnya. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 bait ini intinya menunjukkan bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 50 sekian tahun, bahkan belum 51 tahun, belum sampai 51 tahun, beliau menikah dengan Saudah, yang mana sebelumnya beliau ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau satu-satunya yang tidak dimadu. Karena setelah Nabi SAW menikah dengan Saudah, Nabi melangsungkan banyak pernikahan dengan istri-istri yang lain. Nah ini, adapun Khadijah, Nabi SAW tidak memadu beliau selama melangsungkan pernikahan dengan Khadijah. Nah, setelah Khadijah wafat, wanita pertama kali yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Saudah. Setelah menikah dengan Saudah, Rasulullah SAW menikahi Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, setelah itu ketika beliau berusia 51 tahun, terjadilah kisah Isra Mi'raj, yang mana di antara syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj, diwajibkannya salat 5 waktu. Taib. Insyaallah kita akan membahas lebih dalam lagi tentang 3 bait yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala tentang nikahnya beliau dengan Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah disebutkan summa ala saudata amda aqdahu. Kemudian beliau melangsungkan akad nikah dengan Saudah. Saudah namanya Saudah bintu Zam'ah, putranya Zam'ah Ibnu Qais Al-Qurasyiyah,
Ya, Zam'ah sendiri putranya Qais. Dan Saudah ini berasal dari keturunan suku Quraisy. Jadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cukup dekat kekerabatannya. Dijelaskan wa kanat qablahu inda Sakran ibni Amrin radhiyallahu anhu. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah ini memiliki suami yang bernama As-Sakran bin Amr. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Wa kanat hiya wa iyyahu mimman hajaru ilal Habasyah. Sakran dan Saudah ini termasuk di antara sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Ya, pernah kita sampaikan bahwasanya di tengah serangan gangguan dari orang-orang Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada para sahabatnya untuk hijrah yang pertama kalinya ke negeri Habasyah. Tidak semua sahabat ikut. Ada jumlah mereka baru sedikit. Itu pun ada 2 kali keberangkatan. Gelombang pertama lebih sedikit daripada gelombang yang kedua. Nah, Saudah dan suaminya termasuk di antara sahabat yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Nah ini. Thumma lamma raja'u ila Makkah aqama ma'aha zawjuha fi Makkah ila an tuwfiya radhiyallahu anhu. Nah, sekembalinya suaminya Saudah dari Habasyah tinggal di kota Mekah. Jadi kembali lagi ke kota Mekah. Nah, setelah itu tidak lama suaminya meninggal dunia. Jadi sempat hijrah satu keluarga. Kemudian ketika kembali ke kota Mekah dari Habasyah, suaminya Saudah meninggal dunia. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam tazawwaja bi Saudah wa amdha 'aqdahu 'alaiha fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah dan melangsungkan akad nikah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana hal yang telah ma'ruf dalam ilmu sejarah, banyak sekali kita akan menjumpai perbedaan pendapat di dalam menetapkan bulan maupun tahun. Ya, sebelumnya telah kita bahas wafatnya Khadijah. Ada beda pendapat. Ibnu Abil Is sendiri dalam matanya Urjuzah ini berpendapat tahun berapa Khadijah meninggal dan Abu Thalib? Tahun ke-9 kalau tidak salah. Bait. Nah, bait yang ke-31. Bait ke-31. Wa ba'da tis'in min sinni risalatih mata Abu Talib dzu kafalatih wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat. Pada tahun ke-9 masa kenabian. Berarti tahun 9 masa kenabian. Abu Talib meninggal. Setelah itu 3 hari setelahnya Khadijah meninggal. Tahun keberapa? Disebutkan di kitab kita tahun ke-9. Sedangkan referensi yang lain yang masyhur menyebutkan bahwasanya tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah itu tahun ke-10 masa kenabian. Bayangkan, jangankan hari, jangankan bulan, tahun saja ada perbedaan pendapat. Namun ini bagi para ulama kita bukan hal yang besar. Bukan hal yang apa istilahnya yang saklek gitu ya. Karena yang terpenting kisah-kisah itu benar terjadi. Adapun tahunnya kapan, apalagi tidak berkaitan dengan syariat, hanya sekedar wafatnya, hanya sekedar menikahnya,
yang tidak berkaitan dengan hukum secara langsung, maka para ulama kita tidak mempermasalahkan. Silakan Anda kuatkan pendapat ini atau pendapat itu. Termasuk di pertama kali kita bahas tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Ya, ini beda pendapat para ulama, hal yang biasa. Ada dari tanggal kelahiran itu tidak bermakna atau tidak memiliki faedah yang penting dalam syariat kita. Nah, seperti itu. Nah, kembali kepada nikahnya Nabi SAW dengan Saudah. Berarti kalau kita ikuti penjelasan dari Imam Ibnu Abil Is di kitab ini, di Matan Urjuzah ini, setelah wafatnya Khadijah di bulan Ramadan, ya, kalau nggak salah juga di bulan Ramadan, tahun ke-9 masa kenabian, tahun depannya, berarti tahun ke-10, Rasulullah SAW menikah dengan Saudah. Ini konsekuensi logisnya, ya. Ketika Abu Thalib meninggal di tahun ke-9, Khadijah meninggal di tahun ke-9, di tahun ke-10 beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Namun berdasarkan referensi yang disebutkan oleh para ulama kita yang lain, nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah itu tidak lama, tidak terlalu lama setelah wafatnya Khadijah. Oleh karena itu telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan tadi juga kita telah singgung, yang masyhur Khadijah itu meninggal di bulan Ramadan tahun ke-10 masa kenabian. Nah, dengan demikian berarti Saudah bintu Zam'ah dinikahi oleh Rasulullah SAW tidak lama setelah meninggalnya Khadijah. Itu terjadi pada 1 bulan setelahnya, yaitu bulan Syawal. Jadi kita menjumpai beda pendapat sekarang. Nikahnya Nabi dengan Saudah itu tahun berapa, bulan apa? Tahunnya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9, atau ada yang mengatakan 11 bahkan. Bulannya juga ada yang mengatakan Ramadan atau Syawal. Ya, namun untuk mempermudah kita ikuti pendapat dari al-muallif rahimahullah taala. Jadi anggaplah Saudah dinikahi Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan tahun ke-10. Ya, tahun ke-10 masa kenabian. Taib. Saudah bintu Zam'ah adalah di antara istri Nabi SAW yang memiliki keutamaan. Wa min khasaisiha, dan di antara keutamaannya, annaha atharat biyaumiha Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Saudah ini memberikan jatah bermalamnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itharan li hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Saudah tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Wa dzalika annaha kabirat indahu alaihi salatu wassalam wa azama ala talaqiha. Dan itu pun juga karena apa? Sempat terbesit di benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menceraikan Saudah. Ya, karena di antara istri Nabi, Saudah ini yang paling senior, yang paling tua. Nah, ketika Nabi SAW ada keinginan untuk mentalak, menceraikan Saudah, maka Saudah pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya jangan beliau ditalak, hari bermalamnya Saudah akan diserahkan kepada Aisyah. Ya, apa tujuan Saudah rela memberikan harinya itu?
Litahdha bi an takuna zaujatan lahu salawatullahi wa salamu alaihi fid daril akhirah. Karena berharap Saudah nanti akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di akhirat, di surga. Tidak apa-apalah. Di dunia jatah malam saya kasihkan Aisyah. Toh Nabi sangat sayang kepada Aisyah. Tapi karena Nabi adil, masing-masing istri beliau dapat jatah satu malam, termasuk Saudah. Hanya saja Nabi ada keinginan untuk menceraikan Saudah, tentu dengan hikmah yang ada. Namun ternyata Saudah mengajukan penawaran dan diterima oleh Rasulullah SAW. Dan ini diperbolehkan di dalam Islam. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini agak mengganjal, meskipun kita belum bisa mencernanya, kita tidak boleh mempertanyakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, semisal ada seorang laki-laki yang memiliki 2 atau 3 istri, lalu salah satu istrinya mengalah memberikan jatah malamnya kepada istri yang lain, ini diperbolehkan dan suaminya tidak dikatakan zalim. Ya, suaminya tidak dikatakan zalim. Zalim kalau memberikan jatah malam lebih dari yang lain melalui keinginan dirinya. Tapi kalau ada istri yang mengalah, salah satu istri mengalah memberikan jatah malamnya untuk istri yang lain, maka ini diperbolehkan. Contohnya Saudah, jatah malamnya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dengan demikian Saudah sampai akhir hayatnya tetap sah menjadi istri Nabi SAW di dunia. Dan diharapkan itulah yang akan didapatkan juga di mana? Di akhirat. Taib. Itu sekelumit kisah tentang Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian tsumma kana ba'dahu. Setelah itu aqdu bnatis Siddiq fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah bintu Abu Bakrin As-Siddiq di bulan Syawal. Baik, kita ikuti pendapat dari Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Jadi selang waktunya berapa? Sebulan. Nikah dengan Saudah di bulan Ramadan, nikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ma'ruf, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu apa enggak apa-apa? Apakah boleh lebih mencintai salah satu istri dibandingkan dengan yang lainnya? Jawabannya boleh. Karena yang namanya perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Namun yang menjadi masalah, jangan sampai rasa cinta kita kepada salah satu istri kita menjadikan kita tidak berbuat adil kepada yang lain. Gimana itu? Saya belum punya istri 2. Gampangnya anak lah. Ya, kalau saya ngomong istri 1, istri 2, kita istrinya satu-satu, nggak bisa ngerasakan, ya udah anak lah. Jujur, kita yang punya beberapa anak, pasti ada rasa cinta kita, kecondongan kita ke salah satu anak dibandingkan dengan yang lain. Ya enggak? Entah mungkin karena lucunya, sayang banget saya sama anak ini, mas-masnya, mbak-mbaknya, sekata reken. Nah, yang diperhatikan satu anak ini. Atau sebaliknya, adik-adiknya wis sayangnya sama si kakak ini saja. Ini hal yang manusiawi. Karena hati ini Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan. Tapi jangan sampai sayangnya kita kepada salah satu anak kita menjadikan kita tidak berbuat adil. Ya.
Karena sayang kita kasih hadiah banyak. Kita pulang dari perjalanan safar, si kakak yang paling kita sayangi kita bawakan 5 hadiah. Adik-adiknya cuma 1. Nah, ini nggak adil. Ya, dan keadilan memang tidak dilihat dari jumlah, tidak dilihat dari nominal. Tergantung kondisi. Karena kakak sudah dewasa, ya mainannya mainan yang agak mahal. Karena adik masih kecil, mainannya mainan yang biasa. Tapi paling tidak ada kesetaraan. Ya, kalau si kakak dikasih mainan yang mahal-mahal 5, adiknya dikasih mainan yang mahal 1, ya ini nggak adil. Nah, ini contoh mudah. Jadi kecondongan kita kepada salah satu anak kita jangan sampai menjadikan kita berbuat zalim kepada mereka. Waktunya sekolah gitu ya, kakaknya dibelikan sepatu, adiknya dibelikan cuman sandal. Nah, padahal sama-sama sekolah. Nah, ini nggak adil. Nah, demikianlah gambaran kurang lebih antara Rasulullah SAW dengan Aisyah dan dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Baik. Namun sebenarnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada hal yang tidak kita sadari atau mungkin belum kita ketahui. Perhatikan ini. Ketika Nabi SAW dengan terang-terangan menyatakan wanita yang paling dicintai Aisyah, ada hadisnya loh ya. Tapi pernah ditanya, siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Beliau dengan tegas mengatakan Aisyah. Padahal istri Nabi banyak. Tapi ketika ditanya siapa yang paling dicintai? Aisyah. Ketika Rasulullah ditanya kalau laki-laki siapa? Abuha, kata Nabi SAW. Siapa? Abu Bakar. Nah, yang menarik di sini Nabi terang-terangan mengatakan orang yang paling dicintai Aisyah, padahal istri Nabi banyak. Jadi jelas kita nggak bisa memungkiri istri yang paling dicintai Rasulullah siapa? Aisyah. Namun tahu nggak kita kenapa sih Nabi sangat mencintai Aisyah melebihi istri yang lain? Apakah karena gadisnya? Nggak juga. Apakah karena fisiknya? Ya tidak juga. Toh kita tahu kisah Nabi SAW pernah berlomba apa? Berlomba apa dengan Aisyah? Lari. Ketika Aisyah masih muda, Aisyah menang. Tapi ketika Aisyah sudah mulai gemuk, Nabi yang menang. Berarti ada perubahan apa? Fisik. Apakah setelah itu Nabi tidak atau kurang cintanya kepada Aisyah? Ya enggak, tetap. Lalu karena apa? Ternyata di salah satu riwayat menyebutkan Rasulullah SAW itu senang banget dengan Aisyah, dan waktu yang paling beliau tunggu adalah bermalam di rumah Aisyah. Karena di saat itulah seringkali Allah menurunkan wahyunya. Jadi kembalinya ternyata masalah Al-Quran. Jadi gampangnya Nabi itu niteni. Setiap dengan Aisyah Allah turunkan wahyu. Dan ini benar. Ini sahih. Dibanding dengan istri-istri yang lain yang paling sering Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran ketika Nabi bermalam di rumah Aisyah. Disitulah muncul rasa cinta kepada Nabi, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kembalinya bukan masalah dunia, tapi masalah apa? Kecintaan beliau dengan Al-Quran, kerinduan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan beliau sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha, di antara penyebab utamanya. Terlebih lagi Aisyah punya banyak keistimewaan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tatkala mensyarah bait ini. Ya, laha radhiyallahu taala anha khasais. Aisyah radhiyallahu anha memiliki banyak kekhususan, banyak keistimewaan.
Minha annaha ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya karena beliau adalah istri yang paling dicintai Rasulullah. Dan ini sudah kita terangkan. Istri yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak masalah. Rasa cinta kita kepada salah satu anak kita tidak menjadikan kita zalim terhadap yang lain. Demikian pula Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Wa minha, dan juga di antara keistimewaan Aisyah, annahu lam yatazawwaj bikran ghairaha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menikahi seorang gadis selain Aisyah. Jadi istri-istri Nabi SAW yang lainnya itu dinikahi dalam kondisi apa? Janda. Hanya Aisyah saja yang gadis. Wa minha, dan juga di antaranya keutamaan Aisyah, annal wahya kana yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'aha fi lihafi radhiyallahu anha. Ya, bahwasanya wahyu itu sering turun kepada Nabi SAW tatkala Nabi bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini kembalinya pada apa? Sebab, salah satu sebab Nabi mencintai Aisyah, rindu menanti-nanti waktu bermalam dengan Aisyah. Wa minha, dan juga di antaranya anna bara'ataha minal ifki alladhi rumiyat bih nazala bihi wahyun min Allah yutla fi kitabihi subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan Aisyah adalah Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan dusta yang telah dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti akan ada kisahnya di salah satu safar Rasulullah SAW. Aisyah pernah ketinggalan, lalu ditemukan oleh sahabat. Lalu ketika menyusul rombongan Rasulullah, dituduh Aisyah dan sahabat ini apa? Berzina. Sampai Nabi SAW mendiamkan Aisyah karena Nabi nggak tahu, belum turun wahyu. Akhirnya Allah turunkan wahyunya yang membebaskan tuduhan dusta itu. Dan ini Allah turunkan di dalam surat An-Nur, ya, surat An-Nur ayat yang ke-11. Surat An-Nur ayat yang ke-11. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, sesungguhnya mereka-mereka yang datang dengan membawa berita dusta. Awalnya Rasulullah nggak tahu Aisyah itu berzina atau tidak, ya, karena nggak tahu beliau mendiamkan Aisyah sampai Aisyah nangis dan bersedih. Akhirnya turun ayat ini yang menjelaskan bahwasanya mereka-mereka yang datang membawa tuduhan dusta, usbatum minkum, adalah bagian dari kalian. Lebih khusus, ini adalah di antara salah satu yang menyulut tuduhan dusta ini adalah gembong munafikin. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Taib. Nah ini, jadi tidak kita jumpai istri-istri Nabi SAW yang lain menemui kasus yang serupa lalu dibela langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa minha, dan juga di antaranya keutamaan Aisyah, annaha afqahul nisaihi alaihi salatu wassalam, bal afqahu nisa'il ummati radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah wanita yang tercerdas di antara istri-istri Nabi SAW. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, bahkan beliau adalah wanita yang tercerdas yang ada pada umat ini. Jadi bukan lingkup istri Nabi saja, seluruh wanita di dunia yang paling cerdas itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau ini apa?
cerdas, pintar. Ya. Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Wa minha, dan juga diantaranya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tuwfiya bi baitiha baina sahriha wa nahriha radhiyallahu anha wa an zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmain. Ya, yaitu diantara keutamaan Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara singkat diantara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai beliau dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Taib. Nah itu. Jadi setelah Nabi SAW menikahi Saudah, menikahi Aisyah. Hanya saja disebutkan oleh para ahli sejarah, setelah menikah dengan Aisyah, beliau tidak langsung berumah tangga, tidak langsung tinggal serumah. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi SAW menikah dengan Aisyah ketika Aisyah usia 6 tahun. Dan Nabi berumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dan ini yang sering dijadikan sebagai tuduhan keji kepada Rasulullah SAW. Karena mereka melihat dari kacamata sejarah atau kacamata kehidupan di era sekarang. Ya. Apa itu? Kalau ada orang nikah, apalagi sudah usia berapa? Rasulullah saat itu 50 tahun. Sekarang ada seorang laki-laki usia 50 tahun menikahi anak kecil usia 6 tahun. Maka akan gempar. Kapan itu? Sekarang. Dan di negeri kita maupun di negeri yang lain. Tapi ini tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Karena apa? Beda budaya, beda peradaban, beda kebiasaan. Ditambah lagi ada yang mengatakan cara berpikir wanita di zaman ini jauh berbeda dengan cara berpikir wanita di zaman dahulu. Di zaman dahulu usia 6 tahun sudah dewasa, sudah bisa meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat Rasulullah yang muda belia, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah ketika mereka masih usia belia. Di antaranya ada yang belum balik malahan. Ya. Jadi ketika mereka masih kecil, mereka mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Masih anak-anak, dengarkan hadis Rasulullah, direkam di otak mereka. Nanti ketika mereka sudah dewasa, sudah balik, sudah menjadi imam besar, keluar semua itu rekaman-rekaman hadis yang diingat di akal-akal mereka. Ketika Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis, ketika Aisyah meriwayatkan hadis, itu ketika mereka sudah apa? Sudah dewasa. Tapi kapan mereka mendapatkan hadis itu? Kapan mereka mendengarkan hadis itu? Ketika mereka masih usia belia. Nah sekarang coba, ada nggak kita yang mempercayakan? Nah tolong sampaikan ini kepada fulan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita nggak akan percaya. Mending kita nyampaikan langsung atau lewat orang yang lebih dewasa. Ini menunjukkan apa? Cara berpikir, daya ingat, kedewasaan orang di zaman dahulu itu lebih dibandingkan dengan anak-anak kita di zaman sekarang. Dan juga satu lagi, Nabi SAW dihina, dicela, dicaci maki, dituduh ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul. Tapi setahu saya tidak ada tuduhan itu yang mengarah kepada Rasulullah bahwasanya beliau itu apa istilahnya kalau orang tua yang
nikahi anak kecil, punya kelainan gampangannya. Pedofil itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Sejahat-jahatnya orang Quraisy tatkala menuduh mencaci Rasulullah bukan dari unsur itunya. Hei, kamu nikahi anak yang belum balik, enggak. Tuduhan mereka kepada Rasulullah, majnun, Rasulullah itu gila. Syair, Rasulullah itu penyair. Sahir, Rasulullah penyihir. Intinya apa? Mereka mencoba untuk membuat tuduhan-tuduhan palsu yang akan disematkan kepada Rasulullah SAW, dan tidak ada tuduhan itu dalam sisi ini. Karena para ulama kita menyebutkan bahwasanya menikahi anak di usia belia itu di zaman dahulu hal yang lumrah. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan ini. Jangan kita mempermasalahkan teks sejarah lalu kita paksakan dengan kejadian saat ini. Ini kisah ya, bukan hukum. Kalau hukum mungkin akan senantiasa kita bawa, tapi kalau kisah ini tidak boleh kita samakan. Di zaman dahulu kebiasaannya seperti ini, adatnya seperti ini, jangan disamakan dengan sekarang. Jadi ini tuduhan yang diadakan oleh orang-orang yang dengki dengan Islam menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah usia 9 tahun Nabi hijrah ke Madinah, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal serumah dengan Aisyah, berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Selanjutnya kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Wa ba'da khamsina wa amin tali. Dan ketika beliau usia 51 tahun, berarti tahun ke-11 masa kenabian. Beliau menjadi rasul ketika usia 40 tahun. Ya. Berarti ketika beliau usia 51 tahun, ini sudah masuk tahun ke-11 masa kenabian. Usriya bihi wassalawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufizat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan yang dengannya diwajibkan salat 5 waktu yang pahalanya setara dengan 50 kali salat sebagaimana yang telah dihafal di dalam hadisnya. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Isra Mi'raj ini mungkin hal yang sering kita dengar. Ya, oleh karena itu kita tidak membahas secara panjang lebar. Kita hanya membahas murojaah ringan saja. Isra itu artinya diperjalankan. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Baitil Maqdis. Dari Mekah ke Baitul Maqdis di mana? Palestina. Diperjalankan. Dengan siapa? Malaikat Jibril mengendarai buraq. Yang konon disebutkan burung yang besar yang bisa melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Malam di Mekah, menjelang pagi sudah di mana? Baitul Maqdis. Nah, itu namanya Isra. Adapun Mi'raj dinaikkan, bahasa gampangnya. Dari mana? Dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Jadi ada perjalanan bawah dan ada perjalanan ke atas. Isra itu perjalanan bawah, Mi'raj perjalanan ke atas. Dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan Usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Nabi diisrakan dengan jasadnya sesuai dengan pendapat yang sahih.
Ini mengisyaratkan ada khilaf. Apakah Nabi itu pergi hanya ruhnya saja atau dengan jasadnya juga? Yang sahih kata Ibnul Qayyim dengan jasadnya. Jadi jasadnya juga ikut apa? Terbang. Bukan hanya ruhnya saja. Jasadnya di kota Mekah tidak. Alas sahih. Minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Raqiban 'alal buraq, menaiki buraq. Suhbata Jibril alaihi wassalam, ditemani dengan malaikat Jibril alaihi wassalam. Fanazala hunak, kemudian Nabi tiba di Baitul Maqdis. Wa shalla bil anbiya'i imaman, kemudian Nabi salat dengan para nabi yang lainnya menjadi imam. Wa rabatal buraqa bi hilqati babil masjid, lalu buraqnya diikat di salah satu sudut pintu masjid. Nah, ini Isra. Ya, jadi di antara kisah Isra-nya Nabi SAW ketika tiba di Baitul Masjid, di Baitul Maqdis, beliau mengimami para nabi yang lainnya alaihimussalam. Disebutkan salat apa? Ada yang mengatakan salat subuh. Ya, ini menunjukkan malam berangkat dari Mekah, sebelum subuh tiba di Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah itu beliau naik ke atas, yang disebut dengan Mi'raj. Singkatnya, beliau bertemu dengan para nabi yang lain. Diawali dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian naik lagi ke langit berikutnya, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian naik lagi berikutnya ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, naik lagi ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan yang terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu Nabi naik lagi ke Sidratil Muntaha. Nah, di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara wahyu yang diturunkan saat itu adalah salat. Kewajiban salat. Yang mana awalnya salat itu 50 kali. Ketika Rasulullah turun, para nabi bertanya, apa yang diwajibkan Allah? Salat 50 kali. Nabi dianjurkan untuk meminta keringanan. Ya, akhirnya naik, dikurangi, enggak langsung 5, dikurangi sedikit. Ditanya lagi para nabi, kurang, dan seterusnya. Singkatnya, akhirnya yang paling akhir Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada beliau dan umatnya salat 5 waktu. Ya, sampai sekarang. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kisah Mi'raj pula yang disebutkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, di antaranya beliau dihadapkan pada al-laban wal khamr, susu dan air. Suruh milih. Ternyata Nabi SAW memilih susu. Lalu dikatakan kepada beliau, hudital fitrah au usibtal fitrah, engkau telah mendapatkan petunjuk sesuai dengan fitrah. Ya, amma innaka la akhatal khamra ghawat ummatuk, seandainya engkau memilih khamr, maka umatmu akan tersesat. Yang menunjukkan dengan sebab Nabi SAW memilih susu, maka umatnya mendapatkan hidayah. Demikian pula beliau bertemu dengan malaikat penjaga neraka, khazinin nar. Ya, yang disebutkan wa huwa la yadhhak, malaikat ini tidak pernah tertawa. Walaysa ala wajhi bashar, atau ya bishr, wala basyashah, yang mana selain tidak pernah tertawa, bahkan tidak pernah terlihat di dalam wajahnya
kegembiraan atau keceriaan. Jadi malaikat ini wajahnya apa? Senantiasa menampakkan kebengisan. Malaikat menjaga apa? Neraka. Nah, ini Nabi SAW melihat di saat Isra Mi'raj tersebut. Wa kadzalika ra'al jannata wan nar, demikian pula Nabi melihat surga dan neraka. Demikian pula beliau melihat orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Bagaimana keadaannya? Lahum masyafiru kamishfar atau kamasyafiril ibil. Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu di akhirat dilihat oleh Rasulullah SAW bibirnya seperti bibir unta. Gimana bibirnya unta? Doer gitu ya, lebar gitu ya. Ya. Yugzafuna fi afwahihim qat'an min narin kal afhar. Yang mana mereka dilempar, siapa? Para pemakan harta anak yatim secara zalim, dilempar ke mulut-mulut mereka sepotong demi sepotong min nari jahannam, dari api neraka, fatakhruju min adbarihim, lalu keluar dari dubur mereka. Jadi bibirnya lebar seperti bibir unta, dimasukkan batu dari api neraka ke mulut-mulut mereka sebagai balasan, ini yang kamu makan dulu di dunia, harta yang haram. Lalu keluar tembus ke duburnya batu tersebut. Waliyadzubillah. Nah ini, demikian pula Nabi SAW melihat para pemakan harta riba. Lahum butunun kabiratun la yaqdiruna li ajliha an yatahawwalu an amakinihim. Ya, melihat para pemakan harta riba dalam kondisi perut mereka itu besar sekali, yang sampai-sampai mereka tidak mampu bergerak dari tempatnya. Jadi saking beratnya mereka duduk, nggak bisa kemana-mana. Nah ini, wa yamurru bihim alu fir'auna hina yu'raduna 'alan nar fayata'unahum. Setelah itu mereka dilewati oleh ahli Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah itu mereka diinjak-injak. Siapa? Para pemakan harta riba. Dan ini ada versi yang lain dalam hadis yang lain. Ini kisah Nabi ketika Isra Mi'raj melihat kondisi seperti ini. Di hadis yang lain, para pemakan harta riba itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW berenang di sungai atau danau yang airnya berwarna merah seperti darah. Dari tengah mereka berenang minggir, sampai di pinggir mulut mereka menganga, lalu dilempari batu kerikil, dipaksa untuk ditelan, lalu mereka bawa ke tengah. Setelah itu di tengah mereka minggir lagi, disumpal lagi dengan batu kerikil yang banyak sampai penuh. Ini menunjukkan bahwasanya siksa di akhirat para pemakan riba itu disumpal mulutnya dengan apa? Batu. Bahkan dalam hadis ini sampai-sampai nggak bisa kemana-mana, saking banyaknya kezaliman yang mereka lakukan, perut mereka penuh, tidak bisa bergerak kemana-mana, dan akhirnya diinjak-injak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Demikian pula di antara yang beliau lihat saat Isra dan Mi'raj adalah az-zunah, para pezina. Baina aidihim lahmun saminun thayyibun. Di hadapan mereka dihidangkan daging yang padat, daging yang besar dan baik. Ya, daging segar dan lezat. Ila jambihi, namun di sebelahnya
lahmun ghusun muntinun, daging yang busuk dan daging yang jelek. Jadi dihidangkan dua, daging yang lezat dan daging yang busuk. Ya'kuluna minal ghassil muntin. Ternyata para pezina itu lebih milih daging yang busuk. Wa yatrukuna tayyibas samin, mereka meninggalkan daging yang baik, yang besar, yang bagus. Dan ini kiasan bagi orang-orang yang berzina. Apa itu? Mereka sudah diberikan anugerah istri yang halal, yang baik, yang thayyib, tapi justru milih jajan yang haram. Di akhirat itu yang mereka dapat. Dikasih yang baik malah milih yang busuk. Nas'alullah as-salamata minaz zina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa zina dan dosa-dosa yang lainnya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sekelumit kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita sudah sering mendengar. Ya, kita sudah sering mendengar. Namun hanya sekedar murajaah, maka kita sampaikan secara singkat saja. Wallahu taala alam bissawab. Adapun bait berikutnya tema baru ya, yaitu bai'ah yang pertama bersama dengan 12 laki-laki dari penduduk kota Madinah. Insyaallah akan kita sampaikan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan berikutnya. Jadi kita cukupkan kajian kita sampai bait yang ke-36. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.